Halo guys, perkenalkan nama saya Kenza. Pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja kita bahas. Kita pasti tahu ada banyak jenis makhluk hidup. Ada yang ukurannya sangat besar dan ada yang ukurannya sangat kecil, seperti bakteri dan virus. Makhluk hidup ini sangat banyak dan perlu kita kelompokkan agar lebih mudah kita pelajari. Pengelompokan makhluk hidup ini dapat diistilahkan menjadi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi ini dapat diartikan pengelompokan. Misalnya kita diberi beberapa benda, ada HP, kucing, TV, buku, pensil, gelang, bonsai, dan kaktus. Jika kita diminta untuk mengelompokkan benda ini, maka kita bisa mengelompokkannya menjadi dua. Ada makhluk hidup dan benda mati. Di sini kita punya elang, bonsai, kucing, dan kaktus. Mereka adalah jenis makhluk hidup. Dan di sini lagi kita mempunyai HP, pensil, TV, dan buku. Mereka adalah jenis benda mati. Benda ini pun masih bisa kita kelompokkan lagi. Kucing dan elang bisa kita kelompokkan sebagai hewan karena mereka sama-sama hewan. Kaktus dan bonsai bisa kita kelompokkan sebagai tanaman karena mereka sama-sama tanaman. TV dan HP bisa kita kelompokkan sebagai barang elektronik karena mereka sama-sama barang elektronik. Buku dan pensil bisa kita kelompokkan sebagai alat tulis karena mereka sama-sama alat tulis. Pasti kalian akan bertanya, kira-kira tujuan pengelompokan apa sih? Tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Untuk makhluk hidup itu sendiri, pengelompokannya berdasarkan pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah guys, pada video ini kita akan membahas tentang apa itu ciri-ciri makhluk hidup, dapat dibedakan makhluk hidup dan benda mati. Langsung kita bahas. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Yang pertama adalah bernafas, kedua membutuhkan makanan, ketiga bergerak, keempat mengeluarkan zat sisa, kelima tumbuh dan berkembang, keenam berkembang biak, ketujuh bereaksi terhadap rangsang. Sekarang kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar masuk melalui mulut atau hidung. Kemudian oksigen sampai di paru-paru, lalu paru-paru memompa oksigen ke seluruh tubuh untuk melakukan aktivitas. Oksigen dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Ketika kita menghirup udara, maka di udara terdapat gas oksigen yang akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru, gas oksigen yang kita hirup akan diserap oleh darah yang berada di pembuluh darah yang ada di paru-paru. Kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Untuk apa fungsi gas oksigen? Gas oksigen berfungsi untuk membakar zat makanan sehingga dihasilkan energi, sehingga energi itu yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas. Kemudian kita akan melepaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini adalah hasil sampingan dari makanan dibakar oleh oksigen langsung ke energi. Selain menghasilkan energi, juga menghasilkan gas karbon dioksida yang harus dikeluarkan dan kita keluarkan saat kita menghembuskan nafas. Manusia dan hewan juga bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana dengan ikan? Ikan yang berada di air juga bernafas melalui alat pernapasannya yang bernama insang. Air yang masuk ke mulutnya ikan itu menghasilkan gas oksigen walaupun ikan berada di air. Pada air itu mengandung sebuah oksigen. Air tadi akan masuk ke mulutnya, lalu akan keluar ke celah-celah insang. Ketika air keluar dari celah insang, gas oksigen yang berada di air akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di insang, lalu kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, digunakan untuk membakar zat makanan sehingga dihasilkan energi. Dan gas karbon dioksida akan dikeluarkan dari darah
dan dimasukkan ke air yang melalui celah insang. Bagaimana dengan tumbuhan? Pada tumbuhan itu terjadi dua proses. Yang pertama adalah fotosintesis. Pada siang hari ketika ada sinar matahari, maka tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida lalu kemudian menggunakannya untuk proses fotosintesis. Dihasilkan untuk oksigen dan gula atau karbohidrat. Nah guys, ini namanya adalah proses fotosintesis. Selanjutnya proses pernapasan pada tumbuhan. Itu lebih banyak terjadi pada malam hari. Tumbuhan menyerap gas oksigen dari udara lalu kemudian menggunakannya untuk bernafas dan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu juga bernafas yang terjadi pada malam hari. Yang kedua adalah membutuhkan makanan. Makanan adalah sumber vitalitas semua kehidupan karena makanan menghasilkan energi bagi makhluk hidup untuk bergerak, tumbuh, menghadapi rangsangan dan bereproduksi. Dari sejak lahir sampai meninggal, pasti kita membutuhkan makanan. Kalian pasti akan bertanya, fungsi makanan buat apa sih? Fungsi makanan yang pertama adalah untuk sumber energi, kedua untuk pertumbuhan, ketiga untuk menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Nah, pasti kalian akan bertanya lagi, cara tanaman makan gimana sih? Tanaman itu juga dapat membuat makanannya sendiri pada proses fotosintesis. Meskipun dia dapat membuat makanannya sendiri, tapi tanaman tetap membutuhkan bahan bakunya. Bahan baku yang ada di fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air diserap oleh tanaman serta karbon dioksida. Kemudian fotosintesis akan dihasilkan oksigen dan karbohidrat. Dan ini selain menggunakan bahan baku juga akan membutuhkan sinar matahari. Yang ketiga adalah bergerak. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal sehingga benda dikatakan bergerak. Jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, di sini kita mempunyai kucing, bakteri atau virus, dan pohon. Kucing adalah hewan yang bergerak menggunakan 4 kakinya. Bakteri adalah sejenis hewan paling kecil yang hanya dapat dilihat pakai mikroskop dan dia juga bisa bergerak. Tanaman adalah tanaman. Jika kalian lihat video ini, tanaman tersebut juga bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Jika kalian melihatnya, bulirnya bergerak untuk mencari pegangan. Ketika sudah mendapatkan pegangan, dia akan melilit. Ketika dia sudah mendapatkan pegangan, dia akan melilit. Yang keempat, ini adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa adalah suatu dikeluarkan ataupun dibuang dari dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada hewan dan manusia disebut sebagai ekskresi. Nah, jadi zat makanan itu akan berubah menjadi energi melalui proses pembakaran oleh oksigen. Akan hasilkan energi dan zat sisanya ini harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena kalau numpuk di tubuh, maka dia akan bersifat racun dan berbahaya bagi tubuh kita. Pembuangan zat sisa ini bisa disebut dengan ekskresi. Nah, pasti kalian akan bertanya lagi, arti ekskresi apa sih? Sini biar saya jelaskan. Jadi ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Zat sisa metabolisme merupakan hasil dari pembakaran makanan dan nantinya akan dikeluarkan oleh alat-alat ekskresi. Pada tubuh manusia terdapat beberapa organ yang berfungsi untuk organ ekskresi. Yang pertama adalah paru-paru, mengeluarkan gas karbon dioksida. Kedua, ginjal, mengeluarkan urin. Ketiga, kulit, mengeluarkan keringat. Kelima, hati, mengeluarkan urea dan empedu.
Kalau tumbuhan gimana? Tumbuhan itu juga mengeluarkan sisa. Ada 3 prosesnya. Transpirasi, pengeluaran uap air melalui stomata atau dalam kurung mulut daun. Respirasi, pengeluaran gas karbon dioksida hasil pernapasan. Gutasi, pengeluaran tetesan air melalui ujung daun dalam kurung emisarium. Kita juga bisa mengamati ini dari pagi hari. Kalau kita lihat pada ujung daun ini akan ada tetesan air yang asalnya bukan dari hujan, tetapi dari daun itu sendiri. Yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Berkembang adalah proses perubahan menuju kedewasaan, sehingga pada proses ini perubahan ini akan terjadi dari awal kehidupan, dan tentunya perkembangan juga akan berkaitan dengan proses pertumbuhan. Pada proses ini akan melibatkan perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Seperti tanaman ini atau makin lama makin akan besar ukurannya, tambahannya ini akan disebut pertumbuhan. Kalau perkembangan artinya proses menuju kedewasaan. Kalau pada bunga ditandai munculnya bunga. Ketika bunga muncul, maka sudah diartikan tumbuhan yang sudah dewasa. Keenam, berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Makhluk hidup yang mampu berkembang biak adalah makhluk hidup yang telah dewasa. Reproduksi, proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi ini pada hewan itu akan dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya seksual dan aseksual. Reproduksi seksual ini melalui individu jantan dan betina. Biasanya reproduksi seksual ini menghasilkan telur yang kemudian menetas atau langsung melahirkan anak. Kemudian yang aseksual, yang tanpa perkawinan. Contoh, misalkan fragmentasi ini terjadi pada bintang laut. Apa arti fragmentasi? Nah, jadi misalnya kita punya bintang laut, lalu dia punya 5 tangan, lalu satunya putus, maka bagian yang terputus akan menjadi bintang laut yang baru. Nah, jadi bintang laut yang tangannya putus, dia tangannya bisa muncul kembali. Ada juga yang menumbuhkan tunas, seperti di gambar ini. Nama hewan ini adalah Hydra. Dia menumbuhkan tunasnya yang baru, yang ini akan lepas lalu tumbuh menjadi Hydra yang baru. Oleh tumbuhan, reproduksi kita dibagi menjadi 2 juga. Ada generatif dan vegetatif. Generatif perkawinan dan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan, dan pada tumbuhan organ perkawinan ini bunga, kemudian tanaman seperti lumut dan paku. Ini nggak punya pupuk bunga. Mereka berkembang biak secara generatif lewat spora. Nah, ini adalah kotak spora pada lumur. Ketika sporanya udah siap, maka akan pecah sehingga sporanya terlepas ke udara dan tersebar lalu menjadi lumur yang baru. Selanjutnya, vegetatif. Vegetatif yang tanpa melalui perkawinan, tanpa melalui bunga atau spora. Ada banyak sekali contoh untuk vegetatif. Kita lihat 2 contoh saja. Di sini kita punya tunas seperti tunas bambu. Ini muncul individu baru keluar dari tanah, dan individu induknya ini akan tumbuh menjadi bambu yang baru. Kemudian juga ada yang cangkok. Pada proses cangkok, tanaman yang berbatang keras itu akan dilukain, kemudian dikasih tanah sehingga bagian yang luka akan tumbuh akar. Ketika akarnya tumbuh, tinggal kita potong dan taruh di tanah yang baru. Yang ke-7 adalah bereaksi pada rangsangan.
Bereaksi terhadap rangsangan adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu saat terjadi sesuatu perubahan yang ada di lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima sesuatu rangsangan. Contoh pada video ini menunjukkan pada pupil mata. Pupil mata itu ada lubang yang berada di tengah mata, tempat masuknya cahaya. Ketika mata kita dikasih cahaya terang, maka pupil itu akan mengecil. Ketika berada di tempat gelap, itu akan membesar. Tujuannya masuk beberapa cahaya. Kalau tanaman fototrisme, yaitu tumbuhannya tanaman menuju ke arah cahaya. Jadi hal ini kita sebut ciri stabilitas, kemampuan hidup berpasangan. Jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas taksonomi.